kalau penilaian sakit desa itu mulai dari diri sendiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa dimanapun Anda berada. Saya saat sekarang ini berada di Kabupaten Sumedang dan berbincang dengan Ibu Lina Marlina. Beliau adalah salah satu sekdes di desa Marga Mukti. Marga Mukti. Ya. Ibu Lina, ya. Boleh Ibu serta profil desanya? Boleh, Pak. Oke. Saya Lina Marlina, berasal dari Desa Marga Mukti, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Desa Marga Mukti merupakan desa pengembangan dari desa Bendungan menjadi 2 desa pemekaran. Pada tahun 1980 dimekarkan menjadi Desa Marga Mukti dan Desa Mekarjaya. Desa Marga Mukti luas wilayahnya 261 hektar dengan jumlah penduduk 5.700 jiwa dan 1.700 kakak. Untuk saat ini Desa Marga Mukti merupakan desa mandiri yang sudah tercatat desa mandiri pada tahun 2021. Kami Desa Marga Mukti selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kegiatan desa. Yeah. Kepala Desa Marga Mukti untuk saat ini periode 2021 sampai 2027 yaitu Ibu N. Siti Nuraini Sopa SPD MPD. Iya. Itu mungkin Mbak aja ya. ya. Mbak Lina, saya ingin tahu sebelum ada sakit Ya. dan sudah ada sakit, bagaimana perbandingannya? Perbandingan gini, sebelum ada sakit, target kinerja untuk pemerintahan desa itu masih ngaco ya Pak. Ngaconya jadi belum terukur, belum terarah. Jadi kami selalu kemana nih arah untuk perbaikan desanya gitu. Setelah ada sakit, kami mempunyai target kinerja. Target kinerja sakit desa itu ada 3 poin target kinerja. Yang satu, pelayanan publik meningkatnya indeks kepuasan masyarakat. Yang kedua, pencegahan atau penurunan angka stunting. Yang ketiga, yaitu menanggulangan kemiskinan atau supaya desa itu sejahtera gitu masyarakatnya gitu. Penanggulangan kemiskinan. Iya, betul. Terus Mbak, itu di desa Mbak sendiri itu berapa diterapkan sakit? Sakit itu Perbub Sakit dikeluarkan pada tahun 2019 dengan nomor berapa ya lupa lagi saya. 2019 kami terapkan untuk 2020. Kami lebih bersemangat lagi untuk menggunakan atau menggunakan sakit desa karena dengan adanya reward sakit desa, kami terus berpacu untuk berinovasi ke lebih yang baik gitu. Kami mendapatkan reward sakit desa tahun 2022 untuk evaluasi pemerintahan 2021 gitu. Dan untuk khusus untuk Desa Marga Mukti 2 tahun berturut-turut kami mendapatkan reward award sakit desa terbaik gitu. 2 tahun berturut-turut. 2 tahun berturut-turut. 2022 dan 2023. Ya, sekarang mulai dari kapan, Bu? Mulai dari bulan April sampai Mei. Jadi April sampai Mei. Iya, itu pengisian aplikasi atau lembar kerja evaluasi. Di dalam lembar kerja evaluasi tersebut disusun atau penilaiannya terbagi atas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Iya. Di Desa Marga Mukti. Marga Mukti. Kira-kira dalam implementasi sakit itu diperlukan berapa tahun sehingga desa tersebut bisa 100% mengimplementasikan? 2 tahun. 2 tahun ya. Jadi proses untuk melaksanakan proses sakit itu 2 tahun. 2 tahun. Mungkin bisa dijelaskan Bu tahapan-tahapan pertama, kemudian strategi apa yang digunakan hingga dapat 2 tahun berturut-turut Pak ya menjadi yang terbaik. Luar biasa. Terima kasih, mungkin itu udah rezeki milik dan kinerja kami. Betul mungkin sekali. Dan dukungan daripada masyarakat Desa Marga Mukti. Mungkin dari awal desa kami bukan desa yang terbaik, bukan desa yang mandiri, baru desa yang berkembang dan maju. Karena kami kenapa kami bertekad untuk memperbaiki desa? Tahun 2018 kami merupakan 10 lokus stunting, 10 desa lokus stunting. Jadi stunting di desa kami itu 2018 mencapai 150. Jadi merupakan betul-betul fokus untuk penurunan pencegahan stunting di desa kami selama 5 tahun. Iya, Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri memberikan prioritas pembangunan atau perencanaan pembangunan ke kami di bidang kesehatannya, sanitasinya, untuk pencegahan stunting.
Alhamdulillah 5 tahun itu kita dibina. Tahun 2021 stunting kami berturun menjadi 30 Dari 100. dari 150. Iya. Ya, cukup besar sekali, Pak. Cukup besar karena program-program itu tepat sasaran gitu. Untuk masyarakat ya. Iya, dan untuk tahun 2022 berturun lagi menjadi 20. Untuk 2023 alhamdulillah 5. Sudah, sampai sekarang berarti Iya. 5 ya. Sampai sekarang 5. Jadi nggak ada stunting yang baru. Gitu kan, itu pencegahannya jangan timbul ada stunting yang baru gitu. Tapi lama terus dibenah. Iya, terus Iya. pelayanan publik kami juga kan, kalau dulu itu belum ada sistem online ya. Iya. Kebetulan pemerintah pemerintah Kabupaten Sumedang menerapkan sistem online. Segala aplikasi untuk menunjang kelancaran dan kecepatan di desa itu menggunakan sistem online. Salah satunya adalah Wakepo. Oke, Iya. Sistem kerja Wakepo gimana aplikasi itu? Sistem kerja Wakepo itu merupakan sistem aplikasi untuk pelayanan administrasi kependudukan Desa Margamukti untuk wilayah desanya. Jadi masyarakat itu diberikan aplikasi untuk membuat KK, KTP, SKCK, surat domisili dan lainnya melalui hanya diam di rumah melalui aplikasi. Nanti aplikasi itu muncul ke desa, tinggal tanda tangan kepala desa lewat tanda tangan elektronik, bisa di-print dimanapun berada. Gitu. Itu merupakan pelayanan publik yang sangat fleksibel. Pelayanan pemerintahan. Iya. Untuk stuntingnya ada program aplikasi e-simpati. E-simpati. Iya. Itu dari Pemkab juga. Pemkab juga. Aplikasi e-simpati itu merupakan aplikasi yang bisa dibuka oleh siapapun ya Pak. Jadi melihat tumbuh kembang anak itu di situ. Jadi kader ataupun KPM yang itu KPM melakukan apa sih ya, aplikasi itu mencatat dari mulai tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, lingkar kepala ke aplikasi itu. Jadi bisa menentukan stunting tersebut. Cara monitornya cuma melihat pertumbuhannya dari segi berat badan. Iya, iya. Bisa langsung nampak dia. Iya, karena ada rumusnya di situ. Kita tinggal ngisi aja nilai-nilainya langsung otomatis gitu. Mungkin bisa dijelaskan Ibu terkait tahapan-tahapan implementasi sakipnya. Boleh. Karena sakip ini kan dari Pemkab ya. Iya. Cara mengadopsinya seperti apa? Iya. Untuk tahapannya ya, kami melaksanakan sakip desa itu yang sesatu mungkin untuk pelayanan publik itu ya Pak. Contoh gitu, misalnya Contohnya apakah gimana? ada pelatihan ke desa, iya. terus kemudian desa menyiapkan operator Iya, atau bagaimana betul. teknis teknisnya? Iya. Untuk sakip itu pemerintah kabupaten menerapkan pelatihan untuk perangkat desa dan kepala desanya. Iya, nanti diterapkan di desa dengan aplikasi-aplikasi yang ada di desa yang mereka buat dan diadopsi oleh desa gitu. Salah satunya itu, dan target kinerjanya harus tercapai dan terukur. Jadi ada rumusnya gitu Pak. Yang set targetnya adalah pemerintah kabupaten. Iya, jadi kalau untuk sakit, kalau untuk stunting dinilainya dari jumlah kegiatan stunting di desa. Kalau untuk kemiskinan itu 8% harus turun. Oh, targetnya Iya, 8%. Iya. Iya. Iya, jadi kita kan punya ukuran itu, jadi nggak seenaknya gitu. Betul. Jadi kalau sasarannya itu harus betul-betul yang tepat gitu Pak. Gitu. Jadi semua program bisa terarah dengan adanya sakit desa. Iya. Selama ini ada kendala nggak dihadapi selama penerapan sakit? Kalau penerapan sakit sih tidak ada kendala. Ya, yang kendala itu kami hanya keterbatasan dana untuk bisa betul-betul bisa menurunkan stunting dan kemiskinan itu, gitu. Karena dana desa itu kan sudah diplot ya Pak ya. Bukannya kami tidak bisa menggunakan dana desa, karena dana itu tidak bisa digunakan semena-mena, karena ada prioritas-prioritas yang harus ditentukan. Ada jenisnya ya. Iya betul. Gitu. Tapi itu antara prioritas penggunaan dana desa, kemudian program-program dari kabupaten itu terintegrasi nggak? Iya, sangat terintegrasi karena prioritas dana desa sama dengan target stuntingnya, target sakit desa gitu. Jadi sinkron gitu. Iya, itu dievaluasi dari pihak kabupaten berapa minggu sekali?
evaluasi, Iya, evaluasi. 3 bulan. 3 bulan. Iya, karena kami harus lapor bulanan gitu ya. Laporan bulan. Iya, harus ada. Untuk tahunannya, nah sekarang saya ini lagi berkompetisi sampai tanggal 20 saya harus mengisi link sakip untuk bisa 270 desa menjadi 5 besar. Ya. Apakah ada reward Bu yang Ada. diberikan? Pemerintah kabupaten memberikan reward kepada sakip Dowo desa 5 desa terbaik untuk sakip desa 100 Iya. juta dari APBD kabupaten. Itu satu desa. Satu desa 100 juta. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, itu dikasih pada masa kapan atau per bulan atau hari? Enggak, itu pas tertentu? jadi pas enggak, jadi 1 tahun itu gitu. Oh, Rewardnya gitu oke. untuk yang juara sakip gitu. Sakip. Ya. Nah, itu A ya sarannya. Iya, Ya. Pernah dapat di bawah A enggak dulu? enggak belum. Belum. Ya. Langsung A. Bukan, dapat. Karena itu 2021 itu kami pertama jadi ranking sakip itu B, belum B, ada yang oke. A. Semua Iya, desa belum ada A. Kecuali Sukajaya. Sukajaya. Iya, Sama karena paling. Sukajaya itu fokus semua yang datang dari pusat ke Sukajaya. Sesuai namanya, suka Dan jaya. Jaya. Yang suka berkompetisi. Iya, Ya, Mbak, ya? iya. Tapi Sukajaya itu belum bisa menang kayak kami gitu. Jadi implementasi di lapangannya lebih kena ke Desa Margamukti. Jadi bukti otentiknya ada di Desa Margamukti gitu. Jadi diterapkannya betul-betul diterapkan ke masyarakat. Nah, itu Gitu. menu apa saja yang ditawarkan di aplikasi itu, Mbak? Yang di aplikasi sakit desa. Iya. Di office ya, Mbak? Di office desa. Kalau di office desa yang pertama kita ada RPJM-nya. Harus kita input di situ. Dari mulai pohon kinerja, dari mulai perencanaan apa itu Ada di IKU situ. juga ya? Iya, IKU itu belum ke IKU kalau RPJM. Nanti itu di akhir. Sudah RPJM kita langsung ke RKPDes. RKPDes. Iya, terus APBDes-nya. Baru ke IKU, baru ke target. Karena APBDes IKU itu harus tertuang di APBDes. Itu di cascading sampai ke level individu. Iya, jadi kami itu ada evaluasi untuk kepala desanya. Target kinerja, rencana aksi kepala desa itu setahun ke depan mau apa. Oke. Rencana aksi dari Sekdes untuk kaur-kaurnya apa. Terus rencana aksi untuk perangkatnya apa gitu. Nah, itu Mbak, dari segi itu masuk nggak visi-visi seorang kepala desa? Iya, harus Masuk, sinkronisasi ya. Berarti ikut kepala desa ya? Iya, Iya, ikut kepala desa. Nanti kepala desa juga membuat perjanjian kinerja dengan kecamatan. Gitu. Kami perangkat desa membuat perjanjian kinerja dengan kepala desa. Gitu. Monep di pemerintahan Desa Margamukti khususnya 3 bulan sekali per triwulan. Kami dimonep oleh kepala desa. Targetnya terkejar atau tidak? Gitu. Iya. Tapi di internal ada reward nggak Bu? Di Di internal desa. nggak ada. Maksudnya kan udah Biar semangat, bekerja, Mm-mm. dapat Iya. yang terbaik Iya. dari pihak desanya nih. Iya. Ada. Belum ada, tapi untuk khusus kalau untuk desa yang lain nggak tahu ya. Iya. Tapi kalau khusus Desa Margamukti mungkin diberi tunjangan gitu, tunjangan untuk perangkatnya gitu. Iya. Pada awal implementasi sakip Bu ya. Iya. Itu bagaimana yang dirasakan oleh perangkat. Ini ada sistem baru, kemudian tiba-tiba diterapkan. Iya. Kesiapan dari perangkat desanya seperti apa? Untuk kesiapan perangkat desa belum betul-betul belum siap Pada saat gitu. itu ya? Iya. Dan Karena itu banyak yang proses SDM-nya, SDM-nya, ya program gitu. SDM. Iya, Kemudian SDM. perangkat internet dan sebagainya. Iya, komputer betul. IT-nya kan banyak yang mungkin kalau di Desa Margamukti udah pada muda-muda ya. Mungkin di desa yang lain banyak yang sudah sepuh, yang sudah Oke. tua gitu. Itu ada operator tersendiri atau gabung dengan kepala dusun? Kalau untuk di Biasanya Desa rangkap-rangkap Margamukti ada operator tersendiri, Operator biar tersendiri. fokus dia gitu, biar fokus gitu. Biar fokus ada operator tentang sakit desa, operator sakit desa itu sama e-office juga. Nah, karena di e-office itu ada bikin surat menurat, Iya. surat masuk, surat keluar, terus ada penduduk juga kayak SDGs gitu. Di situ. Jadi kami menginput semua data warga Desa Margamukti ke e-office. Iya, office. Iya. Itu ada potensi desa juga, luas wilayah Nah, gitu. cukup menarik Pak ya. Jadi Iya. suatu aplikasi Semua bisa terseung di menaungi situ. banyak layanan. Iya. Layanan kesehatan ada di situ, layanan kependudukan ada di situ. Itu satu aplikasi bisa memudahkan semua kegiatan Betul, aparatur desa dan juga betul. bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa. Iya. Sangat luar biasa. Tapi untuk dampak sakit selain
menata perencanaan itu Ibu ya, bagi masyarakat itu apa Bu? Apakah ada dampak langsung atau hanya dirasakan oleh perangkat saja? Enggak, ada dampak langsung untuk di Desa Margamukti karena Ibu Kepala Desa Margamukti itu harus diterapkan langsung kepada masyarakatnya. Contoh, misalkan kemarin 5 balita stunting ya, tidak hanya diberikan PMT saja. Kan itu berarti sasarannya hanya ke anak ya Pak. Ya. Tapi Ibu Kepala Desa itu memberikan program kepada kepala keluarganya. Contoh, diberikanlah program pemberdayaan. Mereka itu diberikan satu program lapangan usaha. Nah, misal gini, bapak ini, orang tua anak ini ahlinya ke bidang apa? Misalkan dia bidang peternakan. Dia milih sesuai kemampuannya, mau ternak ayam, mau ternak domba, mau ternak ikan. Nanti desa yang membiayainya, dikontrol sama desa. Jadi dia bisa mendapatkan pendapatan untuk dirinya sendiri. Dikelola oleh BUMDes atau bagaimana? Dikelola desa dulu, belum nanti kalau hasilnya ke BUMDes. Iya. Selama diterapkan satu di Desa Mbak ini, terus inovasi apa aja yang sudah dilakukan di desa? Oh, inovasi iya boleh. Alhamdulillah tahun 2023 kami Desa Margamukti mendapat 4 juara ya. Yang ke-1 juara sakit desa. Yang kedua juara lomba desa. Yang ketiga juara terbaik 2 desa mandiri. Ya, yang terakhir itu inovasi desa. Inovasi desa yang terkait dengan sakit itu inovasi ekonomi sirkularnya. Sirkular ekonomi. Iya, betul. Bisa diceritakan Bu? Boleh. Karena kami tidak bisa kayak yang lainnya inovasinya ke wisata. Karena kami nggak ada wisata. Ataupun ke TTG karena belum bisa. Kami lebih ke masyarakatnya. Iya, jadi mulai dari sampah dulu Pak. Ini sampah yang merupakan masalah yang tidak akan pernah selesai dan menjadikan masalah yang besar. Itu dari kami berpikir di pinggir jalan itu banyak sampah ya. Buang sampah ini gimana caranya supaya sampah itu bisa hilang dengan adanya merubah mindset masyarakat gitu. Makanya dibentuklah suatu kelompok yaitu Bank Sampah Marahmai. Jadi kami memberikan modal kepada kelompok itu, diberikanlah cator untuk bisa mengolah sampah dan mengangkut sampah dari warga setiap hari gitu. Dari sampah itu kami olah ada lagi kelompok ternak maggot. Nah, jadi sampah yang anorganik dijual untuk biaya operasional, yang organiknya digunakan untuk bahan pakan maggot. Nah, dari bahan pakan maggot itu maggotnya menjadi pupuk ya, bisa menjadi pupuk organik dan bisa menjadi pakan. Nah, gitu. Jadi kami si kelompok maggot itu mengolah pakan. Untuk apa? Untuk jadi pakan ikan, pakan ayam. Nah, berolahlah ke itu Pak, ke kelompok ikan. Nah, si kelompok maggot itu menjual pakan itu ke kelompok ikan. Nah, iya, dari yang kelompok ikan itu dia kan masih ikan, nanti diolah oleh kelompok UPPKS yang dari kadar itu, kadar PKK, diolahlah ikan itu menjadi dendeng, menjadi abon, dijuallah ke masyarakat atau ke BUMDes. Jadi bergulir lagi. Itu cara berpromosi. Iya. Itu gimana cara? Atau langsung BUMDes yang jual, atau mereka bisa menggunakan platform yang ada di media sosial? Oh, kalau untuk di Margamukti ke BUMDesnya juga, ke mandirinya juga gitu. Iya, secara mandiri. Iya, kalau ke marketplace itu kurang menarik, mungkin ya belum bisa se-booming yang langsung manual gitu. Marketplace juga sudah kami buat tapi dampaknya belum signifikan. Jadi terkait dengan IKU Bukades Bu ya. Apakah ada IKU yang tidak tercapai? Ada. Nah, masih ada juga karena apa? Untuk merealisasikan apa gini? Di RKPDes itu belum bisa merealisasikan semua targetnya gitu. Masih ada perubahan-perubahan kan. Kayak kemarin kan adanya COVID, adanya BLTDD kan itu harus merubah sudah yang direncanakan. Kalau yang di tahun 2023 itu IKU apa yang tidak tercapai? Alhamdulillah tercapai semua. Tercapai semua ya, 100% Iya, tercapai semua. Karena kemarin IKU saya itu nilai 93 udah A. Iya, kemarin saya ngisi udah 95,65. Itu mungkin mendekati A+ gitu. Nah, itu proses penilaian bagaimana? Apa dari pihak Dinas PB datang ke desa atau membuat satu laporan ke kecamatan dulu baru ke sana? Enggak, gini, kalau penilaian sakit desa itu mulai dari diri sendiri dulu. Dari desanya sendiri dulu.
Nanti ada gini, apakah perencanaan di desa itu sesuai target dan ada poin-poinnya, misalkan dari mulai APBDes, RPJM, ada enggak dibuktikan APBD-nya, APBDes-nya ada enggak dibuktikan APBD-nya, musyawarah desanya ada enggak nanti dicek sama pemerintah kecamatan sama kabupaten, betul enggak mereka ngisi itu. Jadi kejujurannya nanti di lapangannya dicek administrasinya, dicek ke lapangannya. Nah, Mbak, kalau berbicara evidence adalah pihak saya, Pak. Jadi curhat ya ini ya untuk pekerjaan. Iya. Oke, Mbak. Jadi ada cek berlapis Bu ya. Iya. Oh, ya. Terakhir ceknya dari inspektorat. Iya, terakhir itu karena kalau mereka yang ngecek kan tidak tahu, mungkin aja kedekatan bagus-bagus, tapi di lapangannya kan tidak ada gitu. Proses akhir penilaian itu berapa bulan Bu? 1 bulan. Iya. 1 bulan. Nah, itu untuk mengawasi kegiatan itu berapa dinas yang terlibat? Untuk sakit, Iya, mengawasi. dinasnya DPMD, inspektorat, lebih ke inspektorat ya Pak. Yang dinas-dinas lain mungkin pendukungnya, misalkan gini, kalau peternakan dikasih bibit ternak dari peternakan digunakan dengan baik nggak? Mungkin itu secara yang memberi bantuan ke desanya gitu. Jadi tidak semua dinas memberikan dukungan ke desa gitu. Ya, seperti dinas kesehatan ya, yang Iya. stunting ya. Iya, dinas kesehatan kan sekarang alhamdulillah sudah mulai memberikan dukungan ke desa dengan memberikan PMT ke desa. Tapi untuk peran kecamatan sendiri bagaimana Bu? Terkait dengan pemantauan atau ada Iya, gitu, monitoring dia. desa-desa ini. Iya, Jadi kalau fungsinya lebih ke monitoring ya? iya, lebih ke monitoring evaluasi kecamatan. Iya, sebelum kita dievaluasi monitoring oleh pihak kabupaten, kecamatan dulu yang lebih dulu. Iya. Monitoringnya per triwulan. Per triwulan. Jadi monitor atau bagaimana? Atau langsung ke Desa. langsung ke desa? Iya, jadi ada jadwalnya gitu. Nggak bisa dicek lewat aplikasi? Enggak, mungkin kan nanti kalau di aplikasi bener nggak ini di lapangannya seperti apa gitu Pak. Jadi lebih ke langsung ke lokasinya gitu. Kira-kira bisa diberikan contoh nggak Bu? Rekomendasi hasil penilaian tahun 2023 yang sekarang ditindaklanjuti tahun 2024. Sakit. Sakitnya ya. Iya, boleh. Kalau misalkan contohnya gini, Desa Marga Mukti mendapatkan sakit gitu ya, nilainya A dengan nilai 93,16 gitu kalau nggak salah. Itu ada catatan mungkin ya, sinkronisasi atau target yang belum tercapai agar direalisasikan dan dipenuhi sesuai dengan visi misi dan IKU yang ada di desa itu. Berarti karena sudah terpenuhi, berarti tahun 2024 targetnya dinaikkan. Iya, naik karena ada inovasi kami kan kalau untuk untuk reward sekarang kan evaluasi untuk 2023 ya. Iya. Kalau kemarin kenapa kami nilai 93 karena kami belum punya inovasi. Di situ ada kan RPJM RKPDes itu selaras dengan yang ada di lapangan, contoh muncul inovasi. Nah, dari nilai B tahun kemarin saya ya klik A karena udah ada inovasi. Gitu. Nah, Mbak, sebelum kita closing, ada nggak kata yang disampaikan pada teman-teman di sana di luar sana yang lagi menonton kita ini, mungkin ada yang mengadopsi, ada yang ingin terapkan di atau harus dibanding ke depan baik. Promosi ya? Iya, boleh. Open. Strategi. Terbuka, silakan. Untuk desa yang ada di seluruh Indonesia, Pemerintahan Desa Sumedang telah menerapkan aplikasi Sakip Desa yang salah satunya sudah diterapkan di Desa Marga Mukti yang bukti autentiknya sudah dirasakan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka stunting, begitu juga indeks kepuasan masyarakat yang kami capai itu sesuai target terjadi karena adanya Sakip Desa. Silahkan Bapak, Ibu yang mau berkunjung atau mengadopsi Sakip Desa, datanglah ke pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang. Langsung PP Mbak ya. Menarik sekali Pak. Menarik sekali. Nah, baik teman sahabat desa di manapun Anda berada yang menonton pembicaraan kami tentang sakit yang luar biasa di Kabupaten Sumedang, Anda bisa datang dan mengadopsi karena persoalan di Indonesia sama semua, stunting, kemiskinan, dan tata kelola pemerintahan. Baik, terima kasih Mbak. Siap, sama-sama. Dan mudah-mudahan sukses selalu. Amin. A+ lagi. A+ mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.